Tugas PBAK kelompok 4 disusun oleh Febriana Eka Siswati, Prasilia Yuli, Rizky Realita, Septianto, dan juga Suhartini. Saya Febriana Eka Siswati akan menjelaskan tentang korupsi. Korup dari Kamus Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang rusak, busuk, buruk, suka memanfaatkan barang ataupun uang yang dipercayakan kepadanya untuk mencari keuntungan pribadi. Sedangkan tindakan korupsi sendiri adalah merupakan tindakan yang bisa dilakukan oleh contohnya politisi, pejabat, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, atau siapapun yang dalam tindakannya itu dia menggunakan atau menyalahgunakan wewenang ataupun uang ataupun barang yang dipercayakan kepadanya untuk mencari keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tindakannya ini bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan hak-hak orang lain dan bersifat merugikan banyak pihak dan juga merugikan negara. Saya Prasilia Yuli Kurniasi. Di sini saya akan menjelaskan penyebab serta dampak adanya korupsi. Penyebab adanya korupsi bisa dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal bisa dari diri sendiri yang berdasarkan kemauan atau keinginan yang didasari atas besarnya sebuah kebutuhan atau adanya suatu keserakahan. Dari eksternal itu bisa dari faktor politik ataupun ekonomi dalam suatu negara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta melihat keuntungan yang dia dapat itu sangat besar tanpa melihat suatu resiko yang akan ia dapat nanti. Bahkan korupsi dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Dampak dari korupsi itu pastinya dampak negatif karena dapat merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain, serta masyarakat, yang dapat menyebabkan suatu kerugian serta hilangnya suatu kepercayaan pada masyarakat dan menimbulkan kualitas hidup yang kurang baik. Saya Rizky Realita. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai anti korupsi. Nilai yang pertama yaitu jujur. Contoh dari kejujuran yaitu tidak mencontek pada saat ujian dan tidak melakukan plagiatisme. Nilai yang kedua yaitu disiplin. Contoh dari disiplin yaitu datang tepat waktu. Nilai yang ketiga yaitu tanggung jawab. Contoh dari tanggung jawab yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Nilai yang keempat yaitu adil. Contoh dari keadilan yaitu memberikan pelayanan yang sama terhadap pasien atau klien. Nilai yang kelima yaitu berani. Contoh dari keberanian yaitu berani mengemukakan pendapat. Nilai yang keenam ialah peduli. Contoh dari kepedulian yaitu terlibat aktif dalam segala kegiatan. Nilai yang ketujuh yaitu kerja keras. Contoh dari kerja keras yaitu belajar sungguh-sungguh untuk meraih impian. Nilai yang kedelapan yaitu sederhana. Contoh dari kesederhanaan yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak serakah. Nilai yang kesembilan yaitu mandiri. Ini sekaligus nilai terakhir. Contohnya yaitu dapat menentukan keputusan dan berpikir bijak dalam keadaan mendesak. Nama saya Septianto Trinugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama ada akuntabilitas. Itu adalah merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main. Yang kedua ada transparansi, yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga ada kewajaran. Ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam pelanggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang keempat ada kebijakan, berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima ada kontrol kebijakan, yang merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Sekian, terima kasih. Saya Suhartini akan melanjutkan yaitu pesan untuk tidak melakukan korupsi di bidang farmasi. Yang pertama, kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa korupsi itu perbuatan yang jahat dan dosa. Yang kedua, kita harus menghindari hal atau situasi yang bisa mendorong kita untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, kita harus berteman dengan orang yang tidak suka melakukan korupsi. Yang keempat, harus fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita dan meningkatkan keterbukaan informasi. Jadi kita harus melakukan semuanya
bersifat transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi, dan kita harus tetap menanamkan di diri kita bahwa kalau korupsi itu tidak baik dan dapat merugikan banyak orang. Dan sifat kejujuran, sifat kita harus ditanamkan. Kejujuran itu penting karena agar menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya melakukan korupsi. Jauhi korupsi.